Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan setia menonton program Inspirasi Mata Ketiga. Tahukah Anda seberapa tingginya langit? Kalau kita mendongak ke atas, langit itu sepertinya tidak berujung. Di atas langit adalah alam semesta. Ada batas antara alam semesta dan langit. Hari ini Mata Ketiga akan mengajak pemirsa menelusuri sejenak di manakah ujung langit ini. Nah pemirsa, harap kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan segera lepas landas. Baik, kita mulai. Pertama, 1,7 meter. 1,7 meter adalah tinggi rata-rata laki-laki, sedangkan tinggi badan rata-rata wanita sekitar 1,6 meter. Anda punya kesan negara mana saja dengan tinggi badan rata-rata yang relatif tinggi? Eropa Utara? Ya, negara-negara yang merepresentatifkan tinggi badan relatif tinggi di Eropa Utara seperti Latvia, Belanda, Lithuania, dan Swedia. Tinggi badan rata-rata pria di negara-negara ini bisa mencapai 1,8 meter atau lebih. Tinggi badan rata-rata wanita di Belanda lebih dari 1,7 meter. Mungkin ada yang masih ingat, pemain terpendek dari tim Norwegia dalam Piala Dunia sepak bola rata-rata di atas 1,8 meter. Selain itu, orang-orang dari Eropa Selatan juga sangat tinggi, seperti Bosnia dan Herzegovina, Serbia, dan negara-negara di semenanjung Balkan rata-rata memiliki tinggi badan yang tinggi, kurang lebih sama dengan tinggi badan orang-orang Eropa Utara. Orang-orang di semenanjung Balkan ini adalah bangsa Slavia. Pernah dengar tentang Yugoslavia kan? Lalu pernah mendengar tentang Slavia Timur? Slavia Timur ini adalah orang Rusia. Orang Rusia juga sangat tinggi bukan? Bangsa Slavia rata-rata memiliki badan yang sangat tinggi. Lalu seberapa tinggi rata-rata orang Asia? Menurut statistik tahun 2014, rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 1,72 meter dan tinggi perempuan 1,6 meter. Lalu, apa hubungannya dengan tinggi badan orang-orang ini? Mengapa bangsa Slavia begitu tinggi? Orang-orang menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin rata-rata sangat tinggi, sementara orang-orang di daerah tropis relatif kurus kecil badannya. Menurut kaidah Bergman, bahwa hewan berdarah panas cenderung tumbuh lebih besar di tempat yang dingin, seperti misalnya beruang kutub, lebih dari 2 kali lipat ukurannya dari beruang madu. Mengapa spesies di tempat yang dingin rata-rata sangat besar ukurannya? Itu karena hewan di tempat yang dingin perlu menyimpan lebih banyak energi, karena itu tidak heran mereka lebih cepat untuk tumbuh besar. Manusia tertinggi yang pernah tercatat di dunia adalah orang Amerika yang lahir pada tahun 1922, bernama Robert Wadlow, yang memiliki tinggi 2,72 meter dan meninggal dalam tidurnya pada 15 Juli 1950 saat berusia 22 tahun. Sedangkan manusia tertinggi yang masih hidup adalah seorang pria Turki bernama Sultan Kösen dengan tinggi 2,51 meter. Pertumbuhan badan Sultan tergolong normal sampai ia berusia 10 tahun. Namun setelah itu ia terus tumbuh sampai tingginya mencapai 2,51 meter. Pria kelahiran Turki ini juga memiliki tumor di dalam otaknya, namun berhasil diangkat oleh para dokter di Universitas Virginia dengan menggunakan teknik khusus. Sultan memegang predikat manusia tertinggi di dunia menurut Guinness World Record pada tahun 2011. Di Tiongkok, manusia tertinggi dipegang oleh seorang pria bernama Chang Chin Chai dengan tinggi 2,42 meter, lebih tinggi 16 cm dari Yao Ming pebasket Tiongkok. Baik, kita lanjut ke 2,45 meter. Ini adalah rekor dunia lompat tinggi putra oleh Javier Sotomayor dari Kuba tahun 1993. Lanjut ke 3,83 meter. Ini lompatan tinggi pemain bola voli asal Kuba bernama Lionel Marcel Borges Jr., lahir 25 September 1979, yang terkenal karena lompatan vertikal yang luar biasa. Borges memiliki tinggi badan sekitar 1,96 meter, kurang lebih sama tingginya dengan Michael Jordan, tapi lompatannya jauh lebih tinggi dari Jordan, pemain bola basket profesional asal Amerika.
Lanjut ke 5,50 meter. Ini merupakan tinggi badan tertinggi rata-rata pada hewan di dunia. Hewan seperti apakah itu? Jerapah? Benar. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Tidak ada hewan yang lebih tinggi lagi dari mamalia berkuku genap endemik Afrika ini. Lanjut ke 6,16 meter. Ini adalah rekor dunia dalam lompat tinggi galah dengan lompatan setinggi 6,16 meter yang ditorehkan atlet Prancis Renaud Lavillenie pada 15 Februari 2014. Namun rekor Lavillenie dipecahkan oleh atlet Swedia Armand Duplantis setelah membukukan lompatan setinggi 6,17 meter dalam kejuaraan di Polandia. Lanjut ke 11,56 meter. Darren Taylor, lebih dikenal sebagai Profesor Splash, membuat rekor dunia baru dengan melompat dari ketinggian 10 meter ke dalam kolam yang airnya hanya setinggi 30 cm. Oke, lanjut lagi ke 35 meter. Selain dinosaurus terberat, ilmuwan juga menemukan fosil dinosaurus dengan ukuran tubuh terpanjang, yakni Diplodocus dan Mamenchisaurus. Keduanya adalah jenis sauropoda yang memiliki tubuh ramping namun sangat panjang. Hal ini diperoleh dari penemuan tulang mereka yang sangat panjang sekitar 35 meter. Lanjut ke 58,80 meter. Pada 2015, Lazaro Lasso Skeller yang berusia 27 tahun berhasil mencatatkan namanya ke dalam buku rekor dunia. Itu setelah melakukan lompatan dari atas air terjun setinggi 58,8 meter atau berbeda 2,1 meter dari ukuran menara Pisa di Italia dengan kecepatan 123 km per jam. Lanjut ke 115,85 meter. Ini adalah ukuran pohon tertinggi di dunia, yakni Hyperion, adalah kayu merah pantai di California yang terukur setinggi 115,85 meter, yang mana menjadikannya sebagai pohon hidup tertinggi di dunia. Hyperion ditemukan 25 Agustus 2006 oleh naturalis Chris Atkins dan Michael Taylor. Pohon ini telah diverifikasi dengan tinggi 115,55 meter. Pohon tersebut ditemukan di daerah terpencil di Taman Nasional dan Negara Bagian Redwood yang dibeli pada tahun 1978. Pohon ini diperkirakan berusia sekitar 700 hingga 800 tahun. Lanjut ke 454 meter. Ini adalah tinggi gedung pencakar langit The Exchange 106 di dalam area Tun Razak Exchange, sebuah distrik keuangan baru yang saat ini sedang dikembangkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Bangunan 95 lantai ini diatapi dengan mahkota setinggi 65 meter, setinggi 12 lantai dengan penerangan setinggi 445,5 meter. Lanjut lagi ke 484 meter. Ini adalah The International Commerce Center, yakni gedung pencakar langit di Kulon Barat, Hong Kong. ICC adalah bagian dari proyek Union Square yang dibangun di atas stasiun Kulon, Hong Kong. Lanjut lagi ke 509 meter. Ini adalah Taipei 101, gedung pencakar langit setinggi 101 tingkat di distrik Xinyi, Taipei, Taiwan. Nama resminya adalah Gedung Finansial Internasional Taipei, Taiwan. Lanjut lagi ke 632 meter. Shanghai Tower atau Menara Shanghai adalah pencakar langit tertinggi saat ini di Tiongkok yang dibangun di Luichia Cui Putong, Shanghai. Lanjut ke 828 meter. Burj Khalifa, sebelumnya bernama Burj Dubai, adalah sebuah pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab yang diresmikan pembukaannya pada 4 Januari 2010. Ketinggian pencakar langit ini adalah 828 meter dan menjadi bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Gedung ini dirancang oleh Amerika dengan kontraktor asal Korea Selatan, tapi dikerjakan oleh Tiongkok. Rencana pembangunan futuristik juga telah dipersiapkan Dubai dengan teknologi mutakhir di masa depan. Dubai City Tower atau disebut juga dengan Dubai Vertical City adalah gedung pencakar langit megatal yang dijadwalkan dibangun pada 2025 mendatang.
Bangunan ini akan menjulang setinggi 2.400 meter. Konstruksinya memiliki 400 lantai dengan transportasi vertikal sebagai elevator yang melaju dengan kecepatan tinggi 200 km per jam. Desain bangunan ini mempunyai inti pusat dengan 6 bangunan luar yang terhubung dengan inti pusat setiap 100 lantai. Terkait gedung pencakar langit ini, mata ketiga akan sampaikan sejenak bahwa sebelumnya pernah dirancang sebuah gedung yang jauh lebih tinggi dari gedung tersebut di atas, tapi batal direalisasikan. Gedung yang dimaksud ini adalah The Tokyo Tower of Babel. Kabarnya gedung ini dirancang tahun 1952 oleh Toshio Ojima dari Universitas Waseda Tokyo. Gedung ini dirancang setinggi 10.000 meter, lebih dari 4 kali dari tinggi Dubai City Tower. Tapi bukan gedung komersial, melainkan untuk gedung atau apartemen hunian yang diperkirakan mampu menampung 30 juta keluarga, atau dengan kata lain dapat memuat seluruh penduduk Tokyo. Namun anggaran yang dibutuhkan untuk gedung ini juga sangat fantastis, yakni 3.000 triliun atau 3 kuadriliun yen. Ini setara dengan 37 kali lipat dari anggaran belanja nasional Jepang. Dengan kata lain, gedung ini baru akan terrealisasi tanpa makan minum selama 37 tahun bagi pemerintah Jepang. Karena itu rencana ini pun dibatalkan. Tapi kalau dibayangkan, kita seakan melihat rupa masa depan yang wow. Oke, singkirkan dulu khayalan itu. Kita kembali ke realitas saja. Lanjut ke 957 meter. Ini adalah puncak tertinggi di Hong Kong dengan ketinggian 957 meter, yakni Tai Mo Shan. Lanjut ke 3.640 meter. Ini adalah ibu kota tertinggi di dunia, yakni La Paz, ibu kota pemerintahan Bolivia, sekaligus ibu kota departemen La Paz, terletak pada ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut. Lanjut ke 3.776 meter. Ini adalah puncak tertinggi di Jepang, yakni Gunung Fuji yang tingginya mencapai 3.776 meter di atas permukaan laut. Gunung yang berjarak 100 km dari Tokyo ini terkenal sebagai salah satu dari 3 gunung suci di Jepang. Oke, lanjut ke 3.952 meter. Ini adalah gunung tertinggi di Taiwan dan gunung tertinggi keempat yang berada di sebuah pulau, yakni Yishan. Di musim dingin, Yishan sering ditutup salju tebal yang membuat seluruh puncak bersinar seperti batu giok. Lanjut ke 4.095 meter. Ini adalah tinggi Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia, dengan ketinggian 4.095 meter. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Lanjut ke 8.848 meter. Ini adalah puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Rabung puncaknya menandakan perbatasan antara Nepal dan Tibet. Lanjut lagi ke 10.000 meter. Akhirnya sampai juga di ketinggian 10.000 meter. Ini adalah ketinggian terbang dari pesawat sipil biasa. Namun ada satu kisah nyata mengatakan, ada seseorang yang jatuh dari ketinggian itu tanpa parasut tapi selamat. Keajaiban itu terjadi pada pramugari bernama Vesna Vulovic. Hari itu 26 Januari 1972, perempuan asal Serbia tersebut selamat dari kecelakaan pesawat yang menimpa maskapai terbesar milik Yugoslavia, JAT penerbangan 367. Seharusnya ia tak ada di pesawat, itu hari liburnya. Namun demikian, Vulovic dipanggil untuk bertugas. Perempuan tersebut tertukar dengan pramugari lain yang juga bernama Vesna. Pesawat naas tersebut lepas landas dari Bandara Copenhagen, Denmark pada pukul 15.15. 16 menit kemudian, ledakan terjadi di kompartemen bagasi pesawat. Saking kuatnya, ledakan merobek badan pesawat di tengah penerbangan, tepat di atas wilayah perbatasan Cekoslovakia dan Jerman. Sebanyak 27 dari 28 awak dan penumpang pesawat tewas seketika saat tubuh mereka tersedot keluar dari pesawat dan terpapar suhu beku. Sebagian meninggal dunia saat menghantam permukaan bersalju di sebuah desa kecil. Hanya Vulovic yang selamat.
Perempuan 22 tahun itu jatuh dari ketinggian 33.000 kaki atau 10.160 meter tanpa parasut. Ia ditemukan oleh seorang warga desa bernama Bruno Honke. Yang bikin kaget bukan kepalang adalah saat mendengar suara rintihan minta tolong itu di antara puing-puing pesawat yang berserakan. Untungnya salju tebal dan lokasi jatuhnya pesawat di antara pepohonan di hutan yang menutupi lereng bukit mengurangi dampak tubrukan yang menyelamatkan nyawanya. Vulovic mengalami koma selama beberapa minggu setelah kejadian itu. Saat sadar, sang pramugari kehilangan memori soal apa terjadi pada detik-detik kecelakaan atau ketika ia jatuh dari ketinggian. Sebuah penyelidikan menyimpulkan bahwa pesawat meledak akibat bom yang meledak yang efeknya memisahkan kokpit dari badan pesawat lain. Mengapa Vesna Vulovic bisa selamat? Ketika itu, ia terperangkap di kursinya. Sebuah troli makanan secara ajaib menahan tubuhnya sehingga sang pramugari tak langsung tersedot keluar. Lanjut ke 11.000 meter. Jarak dari permukaan bumi ke ketinggian 11.000 meter ini disebut troposfer, yakni lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah yang ketinggiannya terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km. Lanjut lagi ke 11.300 meter. Ini adalah ketinggian terbang tertinggi spesies burung yang diketahui saat ini. Ketinggian ini didasarkan dari ketinggian pesawat yang ditabrak burung saat sedang terbang di ketinggian itu. Burung yang menabrak itu adalah seekor burung Raffles Griffon Vulture. Lanjut ke 50.000 meter. Dari ketinggian 10.000 hingga 50.000 ini disebut stratosfer. Ini merupakan lapisan yang berada di urutan kedua terendah setelah lapisan pertama yakni troposfer, lapisan yang juga menjadi tempat pesawat bisa terbang di udara. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Itu sebabnya pesawat jet memilih terbang di lapisan ini. Selain itu di lapisan ini ada ozon. Ozon adalah senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet UV dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tak akan sanggup hidup di bumi. 24 Oktober 2014 salah satu petinggi Google, Alan Eustace mengalahkan rekor terjun dari stratosfer yang pernah dicatat Felix Baumgartner. Eustace mencapai kecepatan supersonik saat jatuh dari ketinggian lebih dari 40 km di atas New Mexico, mengalahkan rekor ketinggian penantang maut dari Austria, Felix Baumgartner yang dicatat 9 tahun lalu dalam aksinya yang mendunia Red Bull Stradus dari ketinggian 39.068 meter. Mengenakan pakaian luar angkasa yang telah disesuaikan, Eustace diangkat ke udara hingga ke lapisan stratosfer menggunakan balon helium. Setelah mengangkasa selama 2 jam dan 9 menit, di tepian langit ia menjatuhkan diri dari ketinggian 135.890 kaki atau 41.419 meter dengan kecepatan 1.322 km per jam. Lanjut ke 85.000 meter. Dari ketinggian 50.000 meter hingga 85.000 meter disebut mesosfer, yakni lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Diberi nama meso atau tengah karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian 50 km sampai 85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis, sehingga kita tidak bisa bernapas jika sampai di lapisan ini. Namun ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Lanjut ke atas lagi 100.000 meter. Menurut Aliansi Maskapai Penerbangan Internasional, ketinggian di atas 100.000 meter disebut alam semesta, sedangkan di bawah ketinggian 100.000 meter disebut langit. Namun manusia tidak menyebutnya langit, tetapi atmosfer bumi. Sampai di ketinggian 100.000 meter ini dibuatkan garis pembatas yakni disebut garis Kármán atau garis Kármán yang berada di altitudo 100 km dari permukaan laut bumi dan secara umum memperlihatkan batas antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Nama garis ini berasal dari nama Theodor von Kármán
seorang insinyur dan fisikawan Hungaria, Amerika. Meteor yang bisa kita saksikan berada di ketinggian antara 80.000 hingga 100.000 meter. Anda tahu berapa ukuran meteor itu? Seukuran kacang. Debu alam semesta akan terbakar ketika masuk ke lapisan atmosfer. Berawal dari sinilah kita bisa melihat seberkas kilauan cahaya sebesar kacang. Selain meteor, aurora atau cahaya kutub juga berada di ketinggian lebih dari 100.000 meter. Warna aurora akan tampak tidak sama tergantung dari ketinggiannya. Di ketinggian sekitar 100.000 meter, berwarna ungu merah jambu. Dari ketinggian antara 100.000 hingga 200.000 meter, akan terlihat warna hijau atau cyan atau cyan, dan berwarna merah pada ketinggian antara 200.000 hingga 500.000 meter. Lanjut ke 408.000 meter. Ini adalah area aurora merah. Di sini ada stasiun luar angkasa internasional beredar mengelilingi bumi dengan kecepatan tinggi sekitar 7,7 km per detik. Di ketinggian ini tingkat gravitasi tidak terasa lagi. Artinya manusia akan mengambang dan tidak tertarik oleh gravitasi bumi. Lanjut ke 600.000 meter. Ini adalah lapisan atmosfer paling luas, mencapai ketinggian hingga 600 km. Di termosfer, udara langka dan karenanya mudah menyerap radiasi matahari yang disebut atom oksigen, sejenis gas yang menyerap energi matahari dalam jumlah besar. Temperatur di lapisan ini bisa mencapai 2500 derajat Celcius, tetapi di sana kerapatan udara amat sangat kecil, sehingga perpindahan panas melalui konduksi praktis tak terjadi. Objek yang ada di lapisan termosfer akan merasakan dingin. Dari seluruh udara yang ada di atmosfer bumi, 80%-nya terletak di lapisan troposfer, yaitu lapisan dari permukaan laut sampai dengan 6 hingga 10 km. Kita semua menghirup udara dari lapisan ini. Jumlah massa yang berada di termosfer sana hanya sekitar 0,002% dari seluruh massa atmosfer bumi. Semakin rendah kerapatan udara, maka semakin kecil panas yang kita rasakan. Biarpun temperaturnya 2500 derajat Celcius, tetapi hanya ada sedikit molekul yang menyentuh wahana antariksa atau astronot dan mentransfer panas melalui konduksi. Akibatnya, astronot di sana tidak merasakan panas. Jika termometer biasa dibawa ke sana, maka akan menunjukkan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pemirsa, cukup sekian dulu Mata Ketiga edisi kali ini. Sampaikan pendapat Anda tentang konten video Mata Ketiga di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan pesan agar Mata Ketiga bisa lebih baik dan semakin baik ke depannya mengungkap misteri dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.